Nun sewu Mbah, kalau di Jawa itu kan ada istilahnya dongengan yang dikenal dengan istilah Satrio Piningit. Nah itu kira-kira apakah sosok itu nanti muncul dengan sendirinya atau sosok tersebut pun sepertinya berupaya untuk muncul tapi masih banyak dijegal istilahnya, atau bagaimana Pak? Om wilahing jati nunggoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salamuni. Kalau bercerita Satrio Piningit atau yang nantinya kaitannya akan mewujudkan keadilan atau Ratu Adil, ratu yang bisa mensejahterakan, itu sebenarnya dianggap dongeng ya dongeng, dianggap ramalan juga ramalan siapa? Ramalan para pinasis atau para pujangga, atau bukan empu ya, tapi pujangga lah. Pujangga itu kan, kalau empu kan ahli membuat, tapi pujangga itu beda. Jadi pujangga, nah ini bedanya empu dan pujangga seperti apa juga ya nantilah kita itu. Yang jelas ramalan para linuwih, para winasis, manusia yang terpilih yang bisa berkata-kata dengan dirinya dan dengan alamnya dan bahkan dengan Allahnya. Baik Allah dalam arti Allah ini bukan berarti bisa wujud, itu enggak. Ini memang sebuah dilematis, artinya bisa iya bisa tidak. Nah pertanyaannya kan kepada saya, menurut saya kembali lagi, menurut saya itu akan terrealisasi. Nah artinya akan muncul dengan tiba-tiba atau akan bagaimana gitu. Menurut saya keyonen apa ya, daya lebih atas anugerahnya, apabila ini tidak muncul, maka jagat masih akan selalu korat-karit. Sebab ini namanya juga pingitan. Apa itu piningit? Piningit itu kan pininto dening langit caranya. Pininto ning ing langit. Artinya ini pasti membawa konseptual yang baru nanti. Konseptual yang baru, tatanan dunia baru ibaratnya, dengan hukum-hukum yang telah hak diberikan secara hak dari alam kepadanya, dari Allah kepadanya untuk menata dunia ini. Kalaupun ada cerita yang harta karun, yang maaf lagi saya mendengar ada Keraton Agung Sejagat, terus Keraton apa di Brojo itu, Keraton Agung Sejagat, terus ada Sunda Empire, terus ada ini konseptual yang menurut saya GG Mongso ini apa ya? Jadi dia setelah terpaku oleh legenda itu, oleh dongengan itu, oleh ramalan itu, sehingga GG Mongso menganggap dirinya gitu loh, atau tergesa-gesa gitu. Itu GG Mongso namanya. Tapi yang jelas menurut saya, apabila ini Sri Noronoto caranya, orang yang telah dipingit ini, lah terus sedang apa sekarang gitu loh manusia ini? Ya sedang mengumpulkan konseptualnya atas kehendak Tuhan, ya, dimana ini kan hukum yang bergulir di sebuah negara rata-rata hukum buatan manusia. Nah ini kalau saya bukan berarti menyamakan firman dan ibaratnya petunjuk manusia yang ibaratnya hasil pikir, tapi ini kontekstual dari alam Allah lah taruhnya, dari alam Tuhan seluruh segala alam untuk bisa terimplementasikan, dan ini sedang mengumpulkan untuk begitu grand nanti digelar. Nah terus mengapa tidak muncul seketika? Ini tidak mungkin akan mengaku, ini tidak mungkin akan juga ibaratnya mengatakan ibaratnya mengadakan kudeta dan sebagainya, tidak mungkin. Hanya nanti apabila alam tidak menerima ini, tentu bencana luar biasa, karena penderitaan si Satrio Piningit ini sudah
bukan 100 kali lipat, tapi bahkan ribuan kali lipat dari masyarakat sekarang yang maaf kata rata-rata masyarakat kan perdebatannya hanya miskin, kaya, sengsara, kepenak gitu loh, enak. Nah kalau ini mencari inti hidup, artinya dia punya harta pun pasti langsung dibuang begitu saja. Karena harta itu tidak menjamin manusia itu tahu pada esensi hidup. Nah, terus hukum hidup, nah, nanti setelah itu hukum alam, hukum hidupnya manusia, hukum kenegaraan, ini sedang diplot terus ibaratnya oleh si Satrio Piningit ini. Jadi intinya Satrio Piningit itu memang semestinya masyarakat juga nebun-nebun enjing jejawa sonten. Nah, itu kalau ini perkiraan nebun-nebun perkiraan apakah sosok tersebut kemungkinan menurut panjenengan itu orang yang normal bergelimang harta atau orang yang seperti tadi dikatakan menahan ribuan kali lipat susahnya atau sengsaranya orang-orang kebanyakan atau gimana itu? Satrio Piningit itu tidak mungkin akan bergelimang harta. Sebab nanti dia jika demikian tidak akan bisa terbentuk jiwanya, satu kedua kalinya secara hukum alam. Kedua kalinya ini memang prasetyanya. Pernah dengar nggak itu? Ada orang yang najis bergelimang harta dunia jika tidak bermanfaat untuk akhirat ibaratnya. Secara tidak langsung Kanjeng Nabi Muhammad pun lakunya begitu. Najis bergelimang harta dunia daripada tidak berguna untuk akhirat. Seperti Bung Karno pun demikian. Bahkan pahlawan semua merdeka atau mati apa artinya. Ini loh, sehingga terbentuk jiwa yang murni, yang tulus semata-mata untuk ibadah sesuai dengan anjurannya inna sholati wa nusuki, gitu loh, wa maya ya wa mamati. Ini kemurniannya. Jadi tidak mungkin akan muncul dari maaf kata sekarang. Mengapa Indonesia merdeka ketika itu tidak terlahir dari Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Yogyakarta tapi justru Bung Karno. Karena Bung Karno inilah yang ditempa, yang dipingit. Soalnya Satrio Piningit ini berulang-ulang loh mas. Hanya yang didambakan oleh itu kan yang bisa mewujudkan kesejahteraan secara seksama baik di Indonesia ini, bisa menjelaskan inti-inti sari hidup, hukum alam, hukum Tuhan, sehingga bisa betul-betul pemerataannya ini tidak omong kosong. Pemerataannya ini diberikan suri tauladan. Jadi sama sekali tidak tergiur oleh pepas dunia, oleh hiasan dunia sama sekali. So dia dibentuk oleh alam dan berprasetya tertentu gitu. Yang intinya kayak Kanjeng Nabi Muhammad kan najis bergelimang harta dunia apabila tidak berguna untuk akhirat. Ini loh. Sehingga hukum pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad juga membawa hukum baru yang atas Kanjeng Nabi Muhammad baik secara fungsi maupun melalui perantaraan malaikat dan sebagainya, yaitu sesuai anunya sana lah. Seperti Bung Karno pun juga demikian, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah ini loh, ini kata-katanya banyak sekali yang berasal dari titah langit, bukan dari titah bumi gitu loh, bukan dari antar sama manusia. Nah, ya, saya rasa demikian. Yang jelas Satrio Piningit ini sebenarnya manusia ini juga bangsa ini semestinya sudah nebun-nebun enjing jejawa sonten harusnya. Di mana keberadaan ini? Apabila ini tidak segera ditemukan, niscaya bukan hanya sekedar dirimu, bangsamu ya, tapi justru anak cucumu juga akan menerima tertimpanya ketidakjelasan hidup ini, ketidakjelasan keadilan ini atas kesasar, ya hukumnya itu kesasar, bingung, perkasa gitu loh. Ini sudah otomatis apabila ini tidak segera ditemukan, dan dia selalu dipelihara gitu, karena tidak mungkin akan muncul demikian. Tapi maaf kata kalau saya boleh ngomong, adanya virus corona, adanya apa ini, keprabauan itu apa ya, jadi tangisnya batin sang satria ini akan muncul juga. Bagaimana, pasti banyak yang tidak percaya karena masih banyak orang rakus, sehingga nanti dia akan diperolok-olokkan, akan tidak muncul juga. Sebenarnya kasihan sekali, tapi saya yakin jika satria ini
ditemukan 1 kali 24 jam, corona ini akan berhenti. Sekali lagi saya katakan, 1 kali 24 jam, corona dan wabah ini akan berhenti. Tapi mungkinkah Jokowi mau lengser begitu saja menyerahkan? Ya, mungkinkah masyarakat akan mau menerima itu semua? Gitu loh. Sekarang disayembarakan saja lah. Siapa yang mampu 1 kali 24 jam, corona bisa berhenti. Itu tandanya, itu umpama demikian. Umpama, saya rasa demikian. Terima kasih.